Banyak ilmuwan yang mendukung strategi Prabowo untuk menjadikan singkong sebagai bahan biofuel atau energi bensin yang berasal dari tanaman. Kawan muda, sehari setelah mendapat anugerah pangkat Jenderal TNI Kehormatan dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi, calon Presiden Prabowo Subianto memberikan orasi ilmiah di hadapan para sivitas akademika Universitas Kebangsaan Republik Indonesia atau UKRI di Bandung, Jawa Barat dalam acara wisuda sarjana universitas tersebut. Banyak hal penting yang perlu digarisbawahi dari isi pidato Prabowo di UKRI, di antaranya mengenai perlunya generasi muda mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia di masa mendatang, serta kesiapan Indonesia berswasembada pangan dan energi dalam beberapa tahun mendatang. Namun, sebelum kita bahas isi orasi ilmiah tersebut, mungkin perlu dijelaskan terlebih dulu secara singkat sosok Universitas Kebangsaan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Prabowo Subianto sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Kebangsaan Republik Indonesia yang menaungi perguruan tinggi ini. Mungkin masih banyak orang yang belum bisa memisahkan antara Universitas Kebangsaan Republik Indonesia atau UKRI dengan Universitas Pertahanan Republik Indonesia atau UNHAN. Karena kedua universitas ini berada dalam pengawasan dan pembinaan Prabowo Subianto. Universitas Pertahanan adalah perguruan tinggi negeri yang berada di bawah naungan Kementerian Pertahanan RI yang diresmikan oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono pada 11 Maret 2009. Universitas ini berada di bawah pengawasan langsung Menteri Pertahanan. Dan di masa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Universitas Pertahanan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Di antaranya berupa penambahan 4 fakultas baru, yakni Fakultas Kedokteran Militer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Militer, serta Fakultas Teknik Militer. Sehingga secara keseluruhan, UNHAN kini memiliki 8 fakultas. Semua mahasiswa yang menempuh pendidikan di UNHAN mulai dari S1, S2 hingga S3 mendapat beasiswa penuh dari pemerintah, alias tidak perlu membayar biaya pendidikan. Sedangkan Universitas Kebangsaan RI merupakan perguruan tinggi swasta yang didirikan maksud saya oleh Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo, seorang ekonomi senior yang sering dijuluki sebagai begawan ekonomi Indonesia, ayah Prabowo Subianto. Didirikannya Universitas Kebangsaan Republik Indonesia dilandasi cita-cita luhur almarhum Profesor Sumitro untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi generasi muda penerus bangsa guna menimba ilmu di Universitas Kebangsaan. Universitas Kebangsaan merupakan pengembangan dari Institut Teknologi Aditya Warman yang didirikan pada tanggal 15 Agustus 1985. Institut ini kemudian berganti nama menjadi Universitas Kebangsaan RI di bawah naungan Yayasan Pendidikan Kebangsaan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Ada 4 fakultas dan 10 program studi S1 di universitas ini. Biaya pendidikan di Universitas Kebangsaan relatif terjangkau. Para mahasiswanya diberi kesempatan untuk mendapatkan beasiswa dari Yayasan Pendidikan Kebangsaan Republik Indonesia, beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPK, dan beasiswa Bawaku untuk para mahasiswa dengan KTP Bandung. Sehingga mayoritas mahasiswa di Universitas Kebangsaan adalah penerima berbagai jenis beasiswa tersebut. Kita kembali pada orasi ilmiah Prabowo Subianto di Universitas Kebangsaan. Dalam kesempatan itu, Prabowo mengatakan bahwa dalam 3 tahun
Indonesia bisa kembali berswasembada pangan. Dan setelah itu, Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia. Sehingga Indonesia tidak perlu lagi mengimpor bahan pangan dari negara lain dan tidak perlu khawatir jika negara lain tidak mau menjual bahan pangannya ke Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, mari kita dengarkan cuplikan pidato calon Presiden Prabowo Subianto mengenai hal tersebut. Saudara-saudara sekalian, ada yang mau import saja makanan pangan dari luar. Saya katakan, kalau terjadi krisis di dunia, kalau negara-negara lain tidak mau jual pangannya ke kita, masa di 280 juta rakyat Indonesia harus tergantung kepada bangsa lain? Padahal yang Maha Kuasa memberi lahan yang cukup, memberi tanah yang subur, memberi air yang cukup. Ternyata apa yang saya sampaikan berkali-kali, bertahun-tahun, sekarang terbukti. Tetapi saudara-saudara sekalian, sarjana-sarjana muda yang akan menghadapi masa depan, saya katakan masa depan kalian cerah, masa depan kalian gemilang. Kita negara yang diberi karunia luar biasa oleh Yang Maha Kuasa. Kita sebentar lagi kembali swasembada pangan. Kita tidak akan import makanan. Dalam 2-3 tahun lagi kita bahkan akan menjadi supplier. Kita akan menjadi lumbung pangan dunia, saudara-saudara. 3 tahun lagi. Selain swasembada pangan, Prabowo Subianto juga siap membawa Indonesia menuju swasembada energi terbarukan yang bersumber dari tanaman seperti kelapa sawit, tebu, hingga singkong yang tumbuh subur di tanah air. Energi terbarukan yang bersumber dari tanaman, menurut Prabowo, sangatlah baik karena tidak membuat polusi, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil yang tidak ramah lingkungan. Energi terbarukan berupa energi hijau, lanjut Prabowo, akan membuat Indonesia mampu berswasembada energi bensin yang berasal dari etanol. Dan etanol itu berasal dari tebu dan singkong. Banyak ilmuwan yang mendukung strategi Prabowo untuk menjadikan singkong sebagai bahan biofuel atau energi bensin yang berasal dari tanaman. Namun terlebih dulu harus meningkatkan produksi singkong nasional secara besar-besaran. Strategi ini, kawan muda, sejalan dengan program Food Estate yang juga merupakan gagasan dan sudah mulai dilaksanakan calon Presiden Prabowo Subianto. Penanaman singkong dalam skala besar sudah dimulai di proyek Food Estate Gunung Mas dan akan diperluas di proyek-proyek food estate lainnya. Pengamat pertanian Center of Uniform of Economic, Elisa Mardian, yang kami kutip dari cnbc.com, mengatakan bahwa swasembada pangan sangat memungkinkan untuk dilakukan. Apalagi Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat banyak. Yang perlu dilakukan adalah mengoptimalkan generasi muda untuk menggenjot sektor pertanian. Keterlibatan generasi muda yang diperlukan tentu saja bukan hanya untuk sektor pertanian, tetapi juga sektor-sektor lainnya. Hal ini sangat disadari oleh calon Presiden Prabowo Subianto, sehingga dalam orasi ilmiahnya di Universitas Kebangsaan Republik Indonesia, Prabowo berpesan kepada para wisudawan sebagai wakil-wakil generasi muda untuk mempersiapkan diri menjadi pemimpin-pemimpin yang cinta rakyat. Karena semua program pembangunan yang dicanangkannya tak lain untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, mari kita dengarkan cuplikan orasi ilmiah Prabowo Subianto
seperti yang ditayangkan Garuda TV berikut ini. Saya titip sama anak-anak muda ini, ya, jadilah pemimpin yang cinta rakyat. Kita butuh anak-anak muda yang tangguh. Kita butuh anak-anak muda yang cerdas. Kita butuh anak-anak muda yang pintar. Saudara, boleh inovatif, harus kreatif, harus cari kekayaan, tidak dengan merampok uang rakyat. Kita butuh anak-anak muda sebagai calon-calon pemimpin. Dalam waktu dekat, saudara bisa saja nanti menjadi pemimpin. Mulainya pemimpin di tingkat pedesaan. Habis itu meningkat terus. Sampai di sini dulu kawan muda. Salam Minmot. Prabowo Gibran, Man of Our Time.